Devrilerimizin tek gayesi ilahi kelimetullah. İslam'la kalplerini patladılar. Rızayı ilahi için cenk meydanlarına koştular. Hepsi İslam için. İslam'ın muhafızı olma şerefine ermek için söz mü? Allah! Onun Resulüne, onun kitabına söz! Eyvallah! O halde Mohaç sahrasında, zafer meydanında, Haçlı ordularının kılıcını kıran Alpler ne demişti? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Rasa sesak dalam dada hingga membuat trauma yang berlarut-larut pernah dirasakan oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa pada abad pertengahan. Rasa sakit itu bahkan mereka wariskan dalam bentuk dendam kepada generasi setelahnya. Kekalahan koalisi kerajaan-kerajaan Kristen Eropa dari pasukan muslimin dalam pertempuran di lembah Mohacs, Hungaria adalah sebab utamanya. Orang-orang Hungaria memiliki pepatah Tobis pezet Mohacsnal, yang artinya kekalahan terburuk kita adalah di Mohacs. Perang ini berawal dari dibunuhnya utusan Sultan ke-10 Utsmaniyah Sulaiman Al-Kanuni bernama Behram yang hendak mengambil jizyah dari Raja Hungaria saat itu, Raja Louis II, yang sudah turun-temurun sampai masa Sultan Selim I. Raja Louis II merasa Sultan Sulaiman Al-Kanuni hanyalah anak ingusan berusia 26 tahun yang tidak mungkin bisa melawan dan tidak sekuat bapaknya Selim I. Konfrontasi di antara kedua belah pihak sebetulnya telah lama terjadi, sejak Sultan Sulaiman menaklukkan benteng Belgrade sebagai base camp pasukan salib di Serbia pada Agustus tahun 1521 Masehi. Tentunya hal ini membuat Raja Louis II khawatir keberadaan kaum muslimin di Serbia dapat mengancam eksistensi kerajaan Hungaria dan Bohemia yang dipimpinnya. Nah, untuk menentang politik perluasan wilayah di Balkan oleh Sultan Sulaiman ini, maka tentunya Raja Louis II membutuhkan aliansi atau backingan kuat dengan menikahi Putri Mary dari Wangsa Habsburg Austria pada tahun 1522 Masehi. Perlu diketahui bahwa Habsburg merupakan salah satu Trahningrat tertinggi di Eropa. Bahkan Kaisar Romawi Suci pada saat itu, Charles V juga merupakan keturunan Habsburg. Berkat ikatan tali pernikahannya dengan Mary, Raja Louis II mendapat dukungan penuh dari Romawi Suci dan Kepausan dalam menghadapi bayang-bayang Utsmaniyah di Eropa Timur. Oleh sebab itulah mengapa Louis II juga berani merendahkan Sultan Sulaiman dan membunuh Behram utusan Utsmaniyah yang datang menghadapnya. Ne haberler getirdin bakalım? Sultan Süleyman Han Hazretlerinin buyurduğu üzere Macar Kralı 2. Lajos, Osmanlı Devleti Aliye'ye olan ödenmemiş borçlarının tez ödenmesini, yapılan ikili anlaşmalara sadık kalınmasını, aksi takdirde iki Ne misli yaparmış Süleyman? Sultan Süleyman Han bunun bedelini alırım der ve alır. Onun sultanlığı bu sarayda geçmez. Sultan Süleyman Han sadece Osmanlı'nın değil, tüm cihanın sultanıdır. Mendapati potongan kepala Behram yang dikirim oleh Louis II di hadapannya, membuat Sultan Sulaiman marah besar. Ia begitu kesal lantaran merasa kehormatan dan harga dirinya serta kehalifahan Utsmaniyah telah dipermainkan oleh Louis II. Lajos, ben senin başına dünyayı yıkmaz mıyım? Senin kelleni tuğuma takmaz mıyım? Tak butuh waktu lama bagi Sultan dan wazirnya bernama Ibrahim Pasha dalam mempersiapkan pasukan tempurnya dan bergegas menuju Hungaria pada 16 April tahun 1526 Masehi. Dengan pasukan yang berjumlah kurang lebih 100.000 mujahid yang dilengkapi 350 meriam dan 800 armada kapal perang, rasanya cukup untuk memulai rangkaian ekspedisi besar mereka ke Hungaria. Menempuh perjalanan panjang selama kurang lebih 4 bulan lamanya, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman berhasil mengamankan posisi mereka dengan rangkaian penaklukan, mulai dari benteng Petroparidin di Serbia,
dan kota Osijek serta kota Ilok di Kroasia yang masing-masing merupakan jalur pintu masuk menuju wilayah Hungaria. Semua agenda penaklukan yang telah direncanakan oleh Sultan rampung pada pertengahan Agustus, dan fokus Sultan kini tertuju pada Hungaria. Menyadari bahwa pasukan muslimin telah memasuki wilayah Hungaria, Raja Louis II bergegas memobilisasi pasukan salib dalam skala besar. Ada sekitar 200.000 pasukan berkuda, di mana 35.000 diantaranya lengkap dengan senjata dan baju besi. Namun tak sedikit pula riwayat yang mengatakan bahwa jumlah pasukan ini lebih sedikit dibandingkan pasukan muslimin. Pasukan ini terdiri dari hampir semua kerajaan di Eropa, kecuali Britania, Portugis, sebagian Prancis, dan Skandinavia. Mereka yang turut bertempur dijanjikan pengampunan dosa yang besar seperti biasanya oleh pemimpin tertinggi umat Kristiani bernama Paus Clement VII, sebagaimana yang tercatat dalam surat resmi Gereja Suci Romawi yang ditandatangani langsung oleh Paus Clement VII sendiri. Pada 28 Agustus tahun 1526 Masehi, Sultan dan pasukan muslimin tiba lebih dulu dan mendirikan tenda di sekitaran lembah Moha. Malamnya Sultan habiskan untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah. Keesokan harinya di waktu fajar menyingsing, seusai sholat subuh berjamaah, Sultan Sulaiman mengumpulkan para pasukan muslimin dan memandanginya dengan bangga, hingga tidak terasa air mata mengalir di pipi Sultan muda ini, seraya ia mengatakan, "Saya saat ini seperti dalam posisi Rasulullah SAW menyaksikan kalian semuanya." Ucapan Sultan Sulaiman ini seketika membuat pasukan muslimin pecah dalam tangisan. Mereka saling memeluk satu dengan yang lainnya seraya saling berjanji kelak bertemu kembali di dalam surganya Allah. Kekuatan tawakal memenuhi dada seluruh mujahid Islam. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali hidup mulia atau mati syahid. Pada 29 Agustus 1526 Masehi, kedua pasukan dipertemukan di sebuah lembah bernama Mohacs dekat dengan aliran sungai Danube di Hungaria. Pertempuran sengit di antara kedua belah pihak dimulai pada siang hari dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, 2-3 jam saja. Kemenangan cepat diraih oleh pasukan muslimin dalam pertempuran ini salah satunya berkat strategi brilian sang wazir Sultan Sulaiman bernama Ibrahim Pasha. Secara teori strateginya cukup mudah untuk dipahami, namun tentu penuh resiko dalam realisasinya. Sultan membagi pasukan muslimin menjadi 3 barisan. Garda terdepan diisi oleh sebagian kecil unit Janissary yang ditemani oleh pasukan sukarelawan atau istilahnya Yardımcı Kuvvetleri. Tugasnya adalah menahan selama mungkin serangan front pasukan salib. Pertempuran awal garda terdepan di antara kedua pasukan terjadi selama kurang lebih 1 jam, di mana ada sekitar ribuan korban berjatuhan dari sisi kedua belah pihak sebelum akhirnya front pasukan Utsmani memutuskan mundur ke belakang. Disinilah fungsi barisan kedua Utsmani yang diisi oleh pasukan berkuda atau sipahi bersama dengan beberapa infanteri. Tugasnya adalah lari mundur ke belakang seolah-olah mereka terlihat kabur dari medan pertempuran. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk memancing musuh sebanyak mungkin ke area jangkauan dari pasukan artileri atau meriam yang berada di barisan ketiga atau paling belakang bersama dengan Sultan Sulaiman dan pasukan utama. Dan benar saja, melihat hal ini sebagai sebuah momentum atau kesempatan, dengan terlalu percaya diri, Raja Louis II terpancing dengan turut bergerak maju bersama hampir seluruh pasukan utamanya. Mereka mengira bahwa barisan pasukan kedua Utsmani adalah pasukan utama dari kejauhan, sehingga seolah-olah kemenangan mereka sudah ada di depan mata. Ada sekitar 100.000 lebih pasukan salib yang berhasil masuk dalam perangkap pasukan muslimin, sehingga tanpa sadar mereka tengah berada tepat di dalam jangkauan pasukan meriam Utsmani. Barisan pasukan berkuda yang tadinya mundur pun kini berbalik menyerang pasukan salib bersama dengan pasukan utama yang bergerak secara serentak. Pasukan salib benar-benar dibuat habis oleh dentuman-dentuman meriam Utsmani. Sementara pasukan berkuda Utsmani masing-masing melebar ke sayap kiri dan kanan guna membentuk lingkaran yang bakal mengepung pasukan salib yang sudah porak-poranda di tengah kecamuk perang. Namun, Sultan Sulaiman yang tidak ingin ada korban berjatuhan dari sisi pasukan muslimin lagi, memerintahkan komandan pasukan berkudanya yang bernama Bali Bey agar sedikit memberi ruang bagi Raja Louis II dan sisa pasukannya untuk mundur. Karena Sultan Sulaiman paham betul bahwa seandainya Raja Louis II memilih mundur,
Di belakang mereka itu ada sungai Danube yang aliran airnya sangat deras. Dan benar saja, Louis II dan sisa pasukannya yang dalam keadaan panik berusaha kabur dari kejaran pasukan muslimin, habis tewas tenggelam terseret kuatnya arus dari sungai Danube. Tidak jelas berapa banyak jumlah korban yang diderita oleh masing-masing kubu. Namun beberapa riwayat menyebutkan ada sekitar 50-75 ribu, bahkan mencapai ratusan ribu korban dari sisi pasukan salib. Sedangkan dari pihak muslimin belum diketahui jumlahnya secara pasti. Dalam hal tawanan perang pun, ada perbedaan pendapat dari para sejarawan. Ada yang menuturkan bahwa sekitar 2.000 pasukan salib yang terluka ditawan oleh pasukan muslimin kemudian dieksekusi atas perintah Sultan Sulaiman. Sementara sebagiannya lagi menyebutkan bahwa sama sekali tidak ada tawanan perang dalam pertempuran ini karena pasukan muslimin sendiri bertempur habis-habisan hingga seluruh pasukan salib berhasil di bumi hanguskan. Pertempuran sepenuhnya berakhir pada petang hari, tentunya dengan kemenangan besar diraih oleh pasukan muslimin. Pasukan muslimin pun lantas memasuki Budapest, ibu kota Hungaria, dengan penuh bangga dan lantunan takbir yang mengiringinya. Kemenangan ini juga mengakhiri eksistensi dari dinasti Jagiellon yang sebelumnya dipimpin oleh Louis II dan menimbulkan perpecahan internal di tubuh anggota keluarga kerajaan Hungaria. Sementara itu, hegemoni pemerintahan Utsmani di Hungaria sendiri berlangsung sekitar 161 tahun sebelum pada akhirnya berhasil diusir dan dikalahkan oleh koalisi pasukan salib yang dipimpin oleh Charles dari Lorraine dalam pertempuran Mohacs II pada 12 Agustus tahun 1687 Masehi.